Halo Bapak Ibu, semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat dalam menjalani hari. Malam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu berbincang santai tentang sesuatu yang mungkin jarang kita sadari, yaitu proses pembersihan tubuh saat kita tidur. Tahukah Bapak Ibu, malam hari itu bukan sekadar waktu untuk memejamkan mata dan beristirahat. Lebih dari itu, tubuh kita sebenarnya sedang bekerja keras. Ada proses detoks alami, regenerasi sel, hingga pelancaran aliran darah yang terjadi tanpa kita sadari. Kalau kita memiliki kebiasaan sederhana sebelum tidur, tubuh bisa lebih mudah membersihkan sumbatan kecil dalam pembuluh darah, yang kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Menurut sebuah penelitian dari European Heart Journal, orang yang memiliki pola tidur teratur dan kebiasaan sehat sebelum tidur cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap penggumpalan darah. Ini karena saat malam hari, sistem peredaran darah bekerja lebih maksimal jika tubuh dalam keadaan tenang dan rileks. Nah, artinya kita bisa membantu tubuh bekerja lebih optimal dengan cara yang sangat sederhana. Bapak Ibu bisa bayangkan tubuh kita seperti sungai. Kalau aliran sungai lancar, airnya jernih dan membawa manfaat. Tapi kalau ada sampah yang menumpuk, lama-lama bisa menyumbat. Nah, begitu juga dengan aliran darah kita. Kalau dibiarkan kental dan tersumbat, risiko penyakit jantung atau stroke jadi meningkat. Tapi kabar baiknya, ada kebiasaan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur untuk membantu membersihkan sungai kecil dalam tubuh kita ini. Jadi, tetap bersama saya ya, karena di video ini kita akan membahas kebiasaan sederhana yang bisa membantu melancarkan peredaran darah di malam hari. Siapa tahu, Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, atau malah bisa menambahkan kebiasaan baru mulai malam ini. Bapak Ibu, pernahkah terpikir kalau saat kita tidur, tubuh sebenarnya sedang bekerja lebih keras daripada yang kita kira? Malam hari adalah waktu emas untuk tubuh melakukan regenerasi sel dan pembersihan alami. Jadi, meskipun kita merasa sedang beristirahat total, organ-organ di dalam tubuh justru sedang sibuk memperbaiki diri. Salah satu yang paling penting adalah peredaran darah. Saat kita tidur nyenyak, tekanan darah cenderung menurun dan detak jantung menjadi lebih stabil. Kondisi ini memberi kesempatan pembuluh darah untuk rileks, sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Penelitian dari Journal of the American Heart Association menyebutkan, orang yang memiliki kualitas tidur baik setidaknya 7 jam per malam, risikonya jauh lebih rendah terkena penyumbatan pembuluh darah dibanding mereka yang tidurnya sering terganggu. Bayangkan begini, Bapak Ibu, tubuh kita seperti sebuah sungai besar dengan banyak anak sungai kecil. Siang hari, sungai ini dipenuhi aktivitas. Ada perahu lewat, ada sampah yang hanyut, bahkan ada endapan yang mengganggu aliran. Nah, malam hari adalah saat air sungai menjadi lebih tenang. Inilah momen ketika endapan bisa terangkat, kotoran terbawa arus, dan air kembali jernih. Sama seperti tubuh kita, darah menjadi lebih lancar mengalir dan membersihkan sisa-sisa metabolisme. Tapi tentu saja, pembersihan alami ini hanya bisa berjalan optimal kalau kita membantu tubuh dengan kebiasaan sehat. Kalau tidurnya sering terganggu, terlalu malam, atau disertai stres, proses pembersihan sungai ini jadi tidak maksimal. Itu sebabnya, kebiasaan sebelum tidur sangat penting untuk mendukung kerja alami tubuh. Maka dari itu, di bagian selanjutnya kita akan membahas kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan agar tubuh benar-benar bisa membersihkan sungai darahnya dengan baik di malam hari. Bapak Ibu, kebiasaan pertama yang sangat sederhana tapi sering diabaikan adalah minum segelas air hangat sebelum tidur. Mungkin terlihat sepele, tapi manfaatnya luar biasa untuk kesehatan, khususnya bagi aliran darah kita. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, darah tidak menjadi terlalu kental. Darah yang kental ibarat air sungai yang penuh lumpur, alirannya lambat dan bisa menyumbat di mana-mana. Sebaliknya, kalau tubuh cukup cairan, darah mengalir lebih lancar, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh, termasuk otak dan jantung. Menurut penelitian yang diterbitkan di European Journal of Nutrition, hidrasi yang baik terbukti membantu menurunkan risiko penggumpalan darah, terutama pada orang usia lanjut. Penelitian ini menekankan bahwa minum air hangat memiliki efek menenangkan, membantu melancarkan pencernaan, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Jadi, bukan hanya mencegah rasa haus, tapi juga menjaga agar sungai kecil dalam tubuh tetap mengalir tanpa hambatan. Nah, kenapa harus air hangat dan bukan minuman lain?
Karena air hangat lebih cepat diserap oleh tubuh dan membantu melemaskan otot-otot. Sementara itu, kalau Bapak Ibu memilih teh, kopi, atau minuman manis sebelum tidur, justru bisa mengganggu kualitas tidur. Teh dan kopi mengandung kafein yang merangsang jantung bekerja lebih cepat. Sementara gula berlebih bisa membuat kadar gula darah naik tiba-tiba, lalu turun drastis. Itu sebabnya pilihan terbaik adalah air putih hangat yang sederhana dan alami. Tips praktisnya begini. Cukup minum setengah hingga 1 gelas air hangat sekitar 30 menit sebelum tidur. Jangan minum terlalu banyak agar tidak sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Gunakan gelas keramik atau kaca agar suhu air tetap stabil dan nyaman diminum. Kalau ingin variasi, bisa tambahkan seiris lemon atau jahe tipis, tapi jangan terlalu sering, cukup sekali-sekali saja. Bayangkan, hanya dengan 1 gelas air hangat, kita sudah membantu tubuh melakukan pekerjaannya di malam hari dengan lebih ringan. Jadi, mulai malam ini, sebelum berbaring, coba siapkan segelas air hangat. Nikmati perlahan, rasakan hangatnya, dan biarkan tubuh lebih siap untuk tidur nyenyak sambil membersihkan sungai darah di dalam tubuh. Bapak Ibu, kebiasaan sederhana berikutnya yang bisa membantu melancarkan aliran darah sebelum tidur adalah melakukan peregangan ringan. Jangan bayangkan olahraga berat seperti senam atau lari ya, cukup dengan gerakan kecil yang mudah dilakukan di rumah, bahkan di pinggir tempat tidur sekalipun. Kenapa peregangan ini penting? Karena saat kita banyak duduk atau kurang bergerak seharian, darah di bagian kaki dan pergelangan seringkali mengalir lebih lambat. Akibatnya, kaki terasa pegal, berat, bahkan kadang bengkak. Nah, dengan peregangan ringan, aliran darah jadi lebih lancar dan tubuh terasa lebih rileks sebelum tidur. Beberapa gerakan yang bisa Bapak Ibu coba misalnya. Mengangkat kaki perlahan sambil berbaring di tempat tidur. Angkat kaki setinggi mungkin selama beberapa detik, lalu turunkan perlahan. Ulangi 5-10 kali. Memutar pergelangan kaki searah jarum jam lalu berlawanan. Gerakan ini sederhana tapi sangat bermanfaat untuk melancarkan aliran darah di betis dan kaki. Meregangkan tangan ke atas sambil menarik napas dalam, lalu turunkan sambil menghembuskan napas perlahan. Gerakan ini membantu tubuh terasa lebih longgar. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy, peregangan ringan sebelum tidur terbukti membantu meningkatkan kualitas tidur dan melancarkan sirkulasi darah pada lansia. Bahkan, peregangan singkat 10 menit setiap malam bisa menurunkan risiko kram kaki yang sering muncul saat tidur. Bayangkan saja, tubuh kita seperti selang air. Kalau selangnya tertekuk dan tidak pernah diluruskan, air sulit mengalir dengan lancar. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Peregangan ibarat meluruskan selang, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tubuh terasa ringan. Tips praktis untuk Bapak Ibu. Lakukan peregangan di tempat yang nyaman, misalnya kamar tidur. Tidak perlu lama-lama, cukup 5-10 menit saja. Jangan memaksakan gerakan yang membuat nyeri. Jika terasa sakit, hentikan dan coba gerakan lain yang lebih ringan. Jadikan peregangan ini sebagai rutinitas sebelum tidur, seperti ritual kecil untuk menenangkan tubuh. Peregangan ringan ini cocok sekali untuk lansia, karena tidak membutuhkan tenaga besar, tidak membuat lelah, dan bisa dilakukan siapa saja. Jadi, mulai malam ini, sebelum memejamkan mata, coba luangkan sebentar untuk peregangan. Rasakan bedanya, tidur akan lebih nyenyak, tubuh lebih segar, dan aliran darah lebih lancar. Bapak Ibu, kebiasaan sehat berikutnya sebelum tidur adalah mengatur posisi tidur dengan benar. Mungkin terlihat sepele, tapi ternyata posisi tidur punya pengaruh besar terhadap kesehatan peredaran darah kita. Salah satu posisi yang direkomendasikan oleh banyak ahli adalah tidur miring ke kiri. Kenapa begitu? Karena saat tidur miring ke kiri, jantung berada pada posisi yang lebih nyaman, tidak terlalu tertekan oleh organ lain. Aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh bisa berjalan lebih lancar. Bayangkan seperti pompa air. Kalau pompa diletakkan di posisi yang tepat, aliran air jadi lebih deras dan stabil. Begitu juga dengan jantung kita saat posisi tubuh mendukung kerjanya. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Clinical Gastroenterology, tidur miring ke kiri juga membantu melancarkan sirkulasi dan bahkan bisa mengurangi risiko refluks asam lambung pada sebagian orang. Ini karena posisi tersebut membuat lambung berada di bawah esofagus, sehingga isi lambung lebih sulit naik ke atas. Namun,
ada catatan penting yang perlu diperhatikan. Bagi penderita GERD, gastroesophageal reflux disease, atau masalah pencernaan tertentu, posisi tidur perlu disesuaikan. Ada yang merasa lebih nyaman miring ke kanan, atau bahkan perlu meninggikan bagian kepala sedikit dengan bantal tambahan. Jadi, tidak semua orang cocok dengan satu posisi tidur saja. Tips praktis untuk Bapak Ibu. Jika ingin mencoba tidur miring ke kiri, gunakan bantal kecil di antara lutut agar tubuh lebih stabil dan nyaman. Pastikan bantal kepala tidak terlalu tinggi atau rendah, sehingga leher tetap sejajar dengan tulang belakang. Kalau terasa tidak nyaman, jangan dipaksakan. Cobalah posisi lain yang tetap membuat tubuh rileks. Ingat Bapak Ibu, kualitas tidur jauh lebih penting daripada memaksakan satu posisi tertentu. Kalau tidurnya nyenyak, tubuh bisa lebih optimal melakukan pembersihan sungai darah di malam hari. Jadi, cobalah rasakan posisi tidur mana yang paling membuat tubuh nyaman, sekaligus mendukung kerja jantung dan aliran darah. Mulai malam ini, sebelum memejamkan mata, coba atur posisi tidur dengan lebih sadar. Karena siapa sangka, hal kecil seperti posisi tubuh bisa memberi dampak besar bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Bapak Ibu, kebiasaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pernafasan dalam dan relaksasi sebelum tidur. Banyak orang menganggap tidur itu hanya soal memejamkan mata. Padahal cara kita menenangkan diri sebelum tidur juga sangat menentukan kualitas istirahat dan kesehatan tubuh. Pernafasan dalam memiliki manfaat besar untuk jantung dan pembuluh darah. Saat kita menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan, detak jantung menjadi lebih stabil, tekanan darah menurun, dan pembuluh darah ikut melebar. Akibatnya, aliran darah lebih lancar, tubuh terasa lebih ringan, dan pikiran pun lebih tenang. Menurut penelitian yang dimuat dalam Frontiers in Public Health, latihan pernafasan dalam selama 10 menit sebelum tidur terbukti menurunkan kadar hormon stres kortisol. Hormon ini kalau terlalu tinggi bisa memicu tekanan darah meningkat dan membuat tubuh tegang. Jadi, dengan bernafas dalam secara teratur, kita membantu tubuh melepaskan stres sekaligus memberi kesempatan sistem peredaran darah bekerja lebih baik. Bentuk relaksasi ini bisa disesuaikan dengan keyakinan dan kebiasaan masing-masing. Misalnya, ada yang lebih nyaman dengan zikir atau doa sebelum tidur. Ada juga yang memilih meditasi singkat dengan fokus pada pernafasan. Intinya, tujuannya sama, menenangkan hati, menurunkan stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Tips praktis yang bisa Bapak Ibu coba. Duduk atau berbaring dengan posisi nyaman. Tarik napas dalam melalui hidung, tahan 3 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi 5-10 kali. Sambil bernafas, ucapkan doa, zikir, atau afirmasi positif sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jika pikiran terasa sibuk, fokuslah pada suara napas atau hitungan perlahan. Bayangkan tubuh kita seperti alat musik. Kalau tegang, suaranya fals dan tidak enak didengar. Tapi kalau rileks, bunyinya indah dan harmonis. Begitu pula dengan tubuh. Relaksasi dan pernafasan dalam membantu tubuh masuk ke irama yang tenang, sehingga organ-organ di dalamnya bisa bekerja lebih baik. Ingat Bapak Ibu, stres adalah salah satu pemicu utama tekanan darah tinggi dan penyumbatan pembuluh darah. Dengan kebiasaan sederhana ini, kita bisa mengurangi stres tanpa obat, hanya dengan bantuan napas dan hati yang tenang. Jadi, sebelum tidur malam ini, coba luangkan beberapa menit untuk menarik napas dalam, berdoa, atau berzikir. Rasakan bedanya, tidur lebih nyenyak, tubuh terasa ringan, dan hati pun lebih damai. Bapak Ibu, salah satu kebiasaan yang sering tidak disadari dampaknya adalah langsung berbaring atau tidur setelah makan malam yang berat. Apalagi kalau makannya dilakukan larut malam. Tahukah Bapak Ibu, saat perut kita penuh dengan makanan, tubuh sebenarnya sedang bekerja keras untuk mencerna. Proses pencernaan ini membutuhkan aliran darah yang cukup besar ke saluran pencernaan. Nah, kalau kita langsung tidur, peredaran darah jadi tidak optimal, malah bisa membuat tubuh bekerja ekstra dan sirkulasi darah jadi terganggu. Studi penelitian menunjukkan bahwa makan larut malam dan langsung tidur bisa meningkatkan risiko naiknya asam lambung, atau yang sering disebut GERD. Selain itu, perasaan tidak nyaman di perut juga dapat mengganggu kualitas tidur. Tubuh yang seharusnya beristirahat malah sibuk mencerna makanan. Akibatnya, kita bisa terbangun tengah malam, tidur jadi gelisah,
bahkan tekanan darah bisa naik karena sistem pencernaan bekerja di waktu yang tidak ideal. Itulah sebabnya, para ahli kesehatan menganjurkan untuk memberi jeda setidaknya 2-3 jam setelah makan malam sebelum tidur. Dengan begitu, makanan sudah sempat dicerna sebagian, tubuh terasa lebih ringan, dan aliran darah lebih stabil. Apalagi bagi lansia, metabolisme sudah tidak secepat waktu muda, jadi butuh waktu lebih lama untuk mengolah makanan. Kalau memang merasa lapar di malam hari, jangan khawatir. Ada alternatif yang lebih sehat dan aman. Bapak Ibu bisa memilih konsumsi buah yang ringan seperti pisang matang, pepaya, atau apel, karena mudah dicerna dan membantu melancarkan pencernaan. Bisa juga segelas susu hangat rendah lemak, yang selain menenangkan juga membantu tidur lebih nyenyak. Namun, ada peringatan penting. Bagi yang memiliki masalah intoleransi laktosa atau alergi susu, tentu harus memilih opsi lain. Bisa diganti dengan air hangat atau teh herbal tanpa kafein, misalnya teh chamomile. Yang jelas, hindari makanan berminyak, pedas, atau terlalu manis sebelum tidur, karena makanan seperti ini akan membuat kerja jantung dan pembuluh darah semakin berat. Jadi, kesimpulannya, jangan langsung tidur setelah makan berat. Tubuh kita butuh jeda agar darah tidak tertarik terlalu banyak ke perut dan sirkulasi tetap lancar. Dengan cara ini, malam kita bisa lebih nyenyak, jantung lebih sehat, dan darah pun lebih bersih saat beristirahat. Bapak Ibu, selain kebiasaan sederhana sebelum tidur yang sudah kita bahas tadi, ada juga beberapa pilihan makanan dan minuman alami yang bisa membantu tubuh lebih rileks sekaligus menjaga aliran darah tetap lancar sepanjang malam. Jadi, bukan hanya soal posisi tidur, peregangan, atau waktu makan saja, tapi juga bisa kita dukung dari apa yang kita konsumsi. Beberapa bahan alami yang sudah turun-temurun digunakan di Indonesia, dan ternyata didukung juga oleh penelitian modern, adalah jahe, kunyit, dan sereh. Pertama, jahe hangat. Jahe terkenal dengan sifatnya yang bisa melancarkan peredaran darah dan memberikan rasa hangat pada tubuh. Minum air jahe sebelum tidur dapat membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. Selain itu, jahe juga membantu mengurangi peradangan, yang sering menjadi salah satu penyebab penyempitan pembuluh darah. Studi penelitian di Jurnal Kesehatan Herbal menunjukkan bahwa konsumsi jahe dalam jumlah wajar bisa menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Kedua, kunyit. Rempah yang satu ini banyak digunakan dalam jamu tradisional. Kandungan kurkuminnya berfungsi sebagai antioksidan sekaligus antiinflamasi. Artinya, kunyit bisa membantu membersihkan darah dari radikal bebas dan menurunkan risiko pembekuan darah. Penelitian juga menunjukkan kunyit mampu mendukung fungsi jantung dan menjaga kesehatan pembuluh darah bila dikonsumsi secara rutin, tentu dengan takaran yang tepat. Ketiga, sereh atau serai. Air rebusan sereh memiliki efek menenangkan, aromanya pun khas dan menyejukkan. Selain membantu tubuh lebih rileks, serai juga dipercaya mampu menurunkan kolesterol jahat yang menjadi salah satu penyebab sumbatan pada pembuluh darah. Jadi, minum air rebusan serai sebelum tidur bisa menjadi pilihan alami untuk menjaga kebersihan aliran darah. Namun Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi adalah konsumsi secukupnya, bukan berlebihan. Minuman herbal memang menyehatkan, tapi bila diminum berlebihan justru bisa menimbulkan efek samping. Misalnya, jahe dalam jumlah besar dapat memicu perut perih, kunyit bisa membuat lambung tidak nyaman pada sebagian orang, dan serai bila terlalu banyak malah bisa menurunkan tekanan darah terlalu drastis. Tips praktisnya, cukup 1 gelas kecil sebelum tidur, tidak perlu setiap hari, bisa diselingi sesuai kebutuhan. Jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jika sedang mengonsumsi obat dokter, sebaiknya konsultasikan dulu apakah aman dikombinasikan dengan minuman herbal ini. Dengan cara ini, tubuh akan mendapat dukungan ganda, dari kebiasaan baik sebelum tidur, dan dari asupan alami yang membantu menjaga darah tetap bersih dan lancar. Malam jadi lebih tenang, tidur lebih berkualitas, dan kesehatan jantung pun tetap terjaga. Bapak Ibu, agar lebih mudah dipahami, saya ingin membagikan sebuah kisah sederhana. Mari kita sebut tokoh ini Pak Hadi, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dulu, Pak Hadi sering merasa tubuhnya cepat lelah, apalagi di malam hari. Beliau juga sempat beberapa kali mengeluh pusing ketika bangun pagi. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya sering naik turun.
Dokter menyarankan untuk memperbaiki pola hidup, terutama sebelum tidur. Sejak saat itu, Pak Hadi mencoba menerapkan kebiasaan kecil yang terlihat sederhana. Setiap malam, sekitar pukul 9, beliau minum segelas air hangat. Katanya, air hangat ini membuat tubuh terasa lebih ringan dan perut lebih nyaman. Setelah itu, beliau melakukan peregangan ringan, hanya 5-10 menit. Gerakannya sederhana, seperti mengangkat kaki ke atas sambil berbaring, atau memutar pergelangan kaki perlahan. Selain itu, Pak Hadi juga mulai mengatur posisi tidurnya. Beliau lebih sering berusaha tidur miring ke kiri, agar jantung bisa bekerja lebih baik. Sebelum benar-benar terlelap, ia selalu menyempatkan bernapas dalam-dalam sambil berzikir. Katanya, cara itu membuat pikirannya tenang, rasa gelisah berkurang, dan tidurnya jadi lebih pulas. Yang menarik, setelah beberapa bulan konsisten, hasilnya mulai terasa. Tekanan darah Pak Hadi lebih stabil, ia jarang pusing lagi ketika bangun pagi, dan tubuhnya terasa lebih segar. Beliau bahkan bercerita pada tetangganya bahwa tidur malamnya sekarang lebih nyenyak. Kisah ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari obat atau hal yang mahal. Kadang cukup dengan kebiasaan sederhana sebelum tidur. Segelas air hangat, sedikit peregangan, posisi tidur yang tepat, dan relaksasi. Kuncinya ada pada konsistensi. Jadi, kalau Pak Hadi bisa merasakan manfaat nyata dari kebiasaan kecil ini, Bapak Ibu pun bisa mencobanya. Siapa tahu, tubuh jadi lebih sehat, peredaran darah lebih lancar, dan tidur lebih berkualitas. Bapak Ibu, kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan hari ini. Mari kita ulang kembali secara singkat kebiasaan sederhana yang bisa membantu tubuh membersihkan diri dan melancarkan peredaran darah saat malam hari. Pertama, minum air hangat sebelum tidur. Kebiasaan kecil ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mencegah darah menjadi terlalu kental. Kedua, peregangan ringan. Hanya 5 menit saja cukup, dan hasilnya bisa membuat aliran darah lebih lancar, otot lebih rileks, serta tidur terasa lebih nyaman. Ketiga, mengatur posisi tidur, terutama miring ke kiri. Posisi ini bisa membantu kerja jantung lebih ringan dan mendukung sirkulasi tubuh. Keempat, pernapasan dalam dan relaksasi. Bisa dilakukan dengan zikir, doa, atau meditasi sesuai keyakinan masing-masing. Cara sederhana ini membuat pikiran tenang, menurunkan stres, dan detak jantung jadi lebih teratur. Dan kelima, tidak langsung tidur setelah makan berat. Memberi jeda waktu setidaknya 2 jam sebelum berbaring bisa mencegah asam lambung naik, menjaga kualitas tidur, sekaligus membuat peredaran darah tidak terbebani. Kalau semua kebiasaan ini dilakukan dengan konsisten, insya Allah tubuh akan terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan kesehatan jantung pun tetap terjaga. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang menonton. Kebiasaan mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan sebelum tidur? Apakah minum air hangat, peregangan, atau mungkin relaksasi dengan doa? Tulis jawabannya di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dan menginspirasi penonton lain. Jangan lupa juga untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir video ini. Semoga Bapak Ibu tidur lebih nyenyak dan tubuh semakin sehat setiap malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan sehat selalu untuk kita semua.